Mengisahkan perjalanan hidup Rio, seorang remaja laki-laki yang harus tumbuh tanpa kehadiran ayahnya akibat perbedaan latar belakang keluarga. Hubungan orang tuanya tidak direstui oleh nenek dari pihak ayah. Karena ibu Rio merupakan keturunan Jerman sementara ayahnya orang Indonesia. Penolakan itu membuat ayah Rio pergi, meninggalkan Rio dan ibunya menjalani hidup dengan segala keterbatasan. Rio dibesarkan oleh ibunya yang sederhana namun tangguh. Demi memenuhi kebutuhan hidup, sang ibu membuka kios kecil di pasar. Meski hidup pas-pasan dan sering merasakan dinginnya penolakan dari keluarga ayahnya, Rio tidak pernah kehilangan semangat. Dukungan moral dan bantuan finansial dari keluarga ibunya yang tinggal di Jerman menjadi salah satu penopang perjuangannya dalam menempuh pendidikan. Mama Rio juga merupakan mualaf mengikuti agama bapaknya setelah menikah. Setiap hari Rio ke sekolah kadang jalan kaki kadang naik mobil. Karena pas ulang tahun ke-17 tahun Rio diberikan hadiah oleh keluarga ibunya di Jerman. Meskipun Rio Alexander Albert tidak pernah ketemu langsung tapi keluarga ibunya sangat sayang. Karena ibunya akan menetap di Indonesia menemani Rio. Setiap ke sekolah Rio pamit ke ibunya. Setelah Rio pulang sekolah, Rio belajar dan setelah itu Rio istirahat. Karena besok pagi akan beraktivitas kembali. 1 minggu sebelum ujian nasional Rio ketemu seorang cewek yang bernama Sena. Sena sudah lama pengen kenalan sama Rio, tetapi Rio juga langsung jatuh hati kepada Sena. Sena langsung mengajak Rio ketemu orang tuanya. Dengan senang hati Rio menerima ajakan Sena. Mereka berempat jalan bersama dan makan malam sambil bincang-bincang. Rio, hai Sena. Yuk, kita jalan. Sena, jalan kemana Kak Rio? Rio di taman kota, Yayan Sena. Mau beli apa Kak Rio? Yayang Sena aja. Yang milih, pasti gue makan kop. Siap Kak Rio. Gimana rasanya Kak Rio? Enak sekali. Yayang Sena my prettyku. Ah, Kak Rio bisa aja gombal terus. Yuk, balik Yang. Saya antar kamu. Sampai rumah ya. Terima kasih Kakak Rio. Gimana tadi? Sena jalan-jalannya. Seru Kak Rio. Sampai ketemu lagi Kak Rio ya. Dadah. Baik Yayang Sena. Mimpi yang indah. Setiap pulang sekolah, Rio sering menjemput Sena mengajak jalan-jalan. Sena juga sangat senang karena sudah ada yang jagain. Makin hari mereka makin mesra. Rio sudah dikenal oleh orang tua Sena, sehingga dia sangat dipercaya. 1 minggu kemudian akhirnya tibalah waktunya, Rio dan Sena ujian nasional. Mereka sangat antusias belajar, serta mengerjakan soal-soal ujian. Rio yakin pasti bisa, demi mengejar mimpinya masuk PKN STAN. Setelah selesai ujian nasional, akhirnya mereka bisa ketemu kembali. Rio mengajak Sena jalan lagi, karena setelah pengumuman, ujian nasional mereka akan tes masuk PKN STAN. Sena dan Rio beda sekolah tetapi mereka juara di sekolah masing-masing. Yang, kalau kita lolos masuk PKN STAN bersama, apakah kamu siap merahasiakan hubungan kita? Pasti Kak Rio, karena kita akan tinggal di asrama selama 1 tahun. Intinya kita harus kejar cita-cita dan sukses bersama. Yakin kamu bisa setia? Di PKN STAN banyak ganteng dan pintar. Pasti Kak Rio, memiliki Kak Rio lebih dari cukup. Aku sangat bersyukur memiliki Kak Rio, di mataku Kak Rio sangat sempurna. Setiap hari mereka jalan bersama sambil belajar untuk persiapan masuk perguruan tinggi. Mereka membeli buku untuk dipakai belajar. Walaupun mereka sedang kasmaran tetapi mereka nomor satukan pendidikan. Karena bagi Rio dan Sena, pendidikan dapat mengubah segalanya. Mereka tahu batas sebagai anak muda berpendidikan. Beberapa minggu kemudian waktunya pengumuman hasil ujian nasional. Kini Rio on the way jemput temannya yang bernama Arman. Kini mereka sedang menunggu amplopnya dari pusat. Setelah mereka dibagikan amplop pengumuman dan hasilnya mereka yaitu lulus. Rio menjadi lulusan terbaik di angkatnya. Rio lulus bebas tes juga di perguruan tinggi negeri lainnya. Tetapi Rio juga menunggu pendaftaran di PKN STAN. Yayang Sena, kita jalan yuk. Karena minggu depan kita akan tes masuk PKN STAN. Semoga kita lulus sama-sama. Ayo Kak Rio, saya turuti kemauan Kakak Rio. Yang mau pesan apa? Itu daftar menunya. Fried chicken aja Kak Rio. Ngomong-ngomong, bagaimana pengumuman kemarin? Ada tips dari guru kamu nggak?
Yang Tipsnya Kak, guru bilang perbanyak latihan soal-soal karena masuk PKN STAN sangat sulit. Tetapi aku selalu belajar buku yang kita beli itu hari di Gramedia. semoga kita lulus di PKN STAN yang Amin. Tibalah hari yang ditunggu-tunggu. Hari ini tes masuk PKN STAN, banyak jalur tes yang dilalui. Rio dan Sena bekerja keras untuk mengerjakan soal-soal. Ujian masuk PKN STAN. Soal PKN STAN tidak semudah yang mereka bayangkan, tetapi mereka berdua optimis. Rio selalu minta doa kepada ibunya sehabis sholat. Yayan Sena, saya mau nanya sama kamu. Silakan Kakak Rio, mau nanya apa? Kira-kira kita berdua lulus PKN STAN. Hari ini, pengumuman pukul 12 di web resmi PKN STAN. Insya Allah Kak Rio, berdoa saja. Ayo kita ke warnet saja. Buka web. Baik Kak Rio. Jangan lupa baca basmalah yang Sena. Siap Kakak Rio. Alhamdulillah Kakak Rio saya lulus. Alhamdulillah, ma pertiku. Kakak Rio gimana? Akhirnya kita bisa bersama Yang. Yang, mau makan apa? Kita lihat dulu daftar menunya Kak. Ini Yang, daftar menunya. Ayam geprek sama fried chicken Mbak. Yang, gimana perasaan kamu lulus di PKN STAN bersama? Aku bahagia. Tetapi ada sedihnya juga Kak. Kenapa? Yang, Rindu kamu pastinya. 1 tahun tinggal asrama. Hari selanjutnya Rio dan Sena menikmati hari-hari terakhirnya bersama. Karena sebentar lagi mereka akan tinggal asrama di PKN STAN. Mereka tidak boleh pacaran, harus fokus belajar. Tidak terasa kini mereka sudah mulai kuliah perdananya di PKN STAN. Mereka harus menahan rindu demi sebuah cita-cita. Karena masa depan lebih penting. Rio dan Sena saling menjaga perasaan. Karena keberhasilan bisa dicapai ketika kita mampu menghadapi sebuah tantangan. Memang kita butuh seseorang sebagai pendamping, tetapi ingat setelah kamu sudah mencapai puncak. Setiap Sabtu Minggu Rio berolahraga, tetapi Rio beda kelompok dengan Sena sehingga jarang ketemu. Kecuali di kelas. Rio giat berolahraga bersama teman-temannya. Sehabis olahraga Rio dan teman-temannya sarapan. Setelah itu pulang ke asrama istirahat. Ini adalah salah satu program yang paling banyak diminati. Benar. Kemudian Rio berjalan masuk kelas bersama teman-temannya. Siap-siap untuk mengikuti materi kuliah. Halo, mari kita belajar bersama. Pasti seru. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Kini Rio dan Sena sudah 3 tahun kuliah di PKN STAN, tetapi mereka jarang ketemu. Mereka sibuk dengan urusan kampus. bagaimana kabarmu, Yan, Sena? Setelah lama jarang ketemu, akibat tugas menumpuk. Alhamdulillah baik Kak Rio. Tidak terasa ya, kita sudah 3 tahun kuliah. Betul Kak Rio, semoga bisa lulus sama-sama. Kita pulang yuk. Terima kasih Kak Rio. Sama-sama, Yang Sena. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Kini Rio dan Sena sudah memasuki tahun keempat kuliah. Tidak terasa mereka sudah mau selesai kuliah. Mereka disibukkan dengan tugas akhir. Aku antar kamu pulang ke rumah, Yan Sena. Baik Kak Rio. Kemudian Rio mengantar Sena pulang. Dan setelah itu Rio kembali ke rumahnya untuk belajar sambil mengerjakan tugas akhir. Tidak terasa mereka sudah memasuki tahap akhir dan selangkah lagi mereka wisuda. Sena, apa planning kamu setelah selesai kuliah? Kerja dulu Kak Rio. Kak Rio planning apa? Setelah selesai kuliah, habis wisuda, sebelum saya bertugas, saya ingin melamar Sena. Apa Kak Rio? Serius? Iya, serius. Dong, ibuku sudah mempersiapkan cincinnya. Tapi setelah selesai wisuda, karena waktu kita cuma seminggu, istirahat habis wisuda, setelah itu langsung dinas. Terima kasih sayang. Kamu sweet banget. Sama-sama sayang. Akhirnya waktu yang dinanti telah tiba kini. Rio dan Sena sama-sama ujian skripsi. Mereka mempresentasikan tugas mereka ke dosen dengan penuh percaya diri. Setelah ujian skripsi, minggu depan mereka lanjut yudisium bersama teman-temannya. Rio dan Sena lancar menjawab pertanyaan dosen. Mereka mendapatkan nilai ujian sangat baik. Akhirnya waktu yang dinanti Rio dan Sena telah tiba, yaitu yudisium. Akhirnya mereka ketahuan kalau mereka pacaran,
Tetapi dosen memberikan jempol karena selama kuliah, mereka tidak terganggu dan mampu melewatinya. Setelah mereka selesai yudisium keesokan harinya, Rio dan Sena belanja persiapan untuk tunangan. Mereka pasrah jika nanti dipisahkan dengan penempatan kerja. Mereka jalan ke hutan taman kota setelah belanja. Setelah 2 bulan mereka selesai yudisium, akhirnya Rio dan Sena beserta teman-temannya wisuda juga hari. Pengumuman penempatan pun diumumkan. Rio dan Sena ditempatkan di kantor keuangan di Sumatera Barat. Rio harus meninggalkan ibunya, tetapi Sena juga sama dengan Rio. 3 hari setelah Rio dan Sena wisuda, mereka langsung tunangan. Karena 5 hari lagi mereka akan bertugas di Sumatera Barat, di kantor keuangan. Acara pertunangan Rio dan Sena berlangsung meriah dan dihadiri oleh keluarganya beserta teman-temannya. Rencana mereka setahun tugas akan berlanjut ke pelaminan. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Kini Rio dan Sena berangkat hari ini ke kota Minangkabau. Mereka bertugas di sana. Mereka berangkat melalui Bandara Soekarno-Hatta. Tidak terasa mereka sudah sampai di kota Minangkabau. Rio dan Sena menikmati suasana di sana sambil menikmati kuliner, yaitu nasi Padang. Kini Rio dan Sena disibukkan dengan bekerja di kantor keuangan Minangkabau sebagai ASN. Di tempat kerja, Rio dan Sena dikenal sebagai sosok yang jujur, disiplin, dan pekerja keras. Nilai-nilai hidup yang ia pelajari sejak kecil menjadikannya pribadi yang kuat. Bahkan suatu hari, kabar tentang keberhasilan Rio sampai ke telinga keluarga ayahnya, keluarga yang dulu menolaknya. Neneknya, yang selama ini membenci keberadaan Rio, mulai mempertanyakan sikap masa lalunya. Untuk pertama kalinya, Rio menerima telepon dari keluarga ayahnya. Bukan permintaan, bukan tuntutan, melainkan keheningan yang syarat penyesalan. Nenek dan kakek Rio menemui Rio di Minangkabau. Ada apa, Nenek? Kek, tumben cari Rio. Begini cucuku, saya kesini mau minta maaf. Saya sudah maafkan, Kek. Nenek, Aku juga mau jodohkan Rio dengan cucu kesayangan nenek, anak sepupu bapakmu. maaf Nenek. Kek, aku sudah tunangan. Dan sebentar lagi, saya akan nikah. Tega sekali kalian tunangan tanpa berita tahu nenek, kakek dan ayahmu. Kamu Elizabeth, kenapa tidak kabari aku? Bukannya ibu tidak menginginkan Rio, cucu yang tidak dianggap. Maaf Nenek dan Kakek. Saya cukup tahu saja. Tetapi jangan ganggu kehidupan dan kebahagiaanku. Rio, tanpa nenek dan kakekmu, serta ayahmu, kamu tidak akan hadir di dunia ini. Terima kasih, nenekku sayang. Tetapi aku dianggap aib oleh nenek. Bahkan, nenek sengaja pisahkan bapak dan ibu. Ayah dijodohkan oleh nenek saat aku baru lahir. Tutup mulut kamu, Rio. Kamu mulai kurang ngajar sama nenekmu. Mentang-mentang kamu sudah sukses. Maaf nenek, saya tidak bermaksud membuat kecewa. Tetapi aku mohon, jangan ganggu kehidupan lagi. Aku tidak ingin luka lama kembali. Sudahlah, Bu. Rio, cucu kita sudah sangat menderita akibat ego kamu. Kok Bapak salahkan saya? Dari dulu kamu tidak berubah. Sekarang sudah bau tanah masih ego. Terserah. Bapak aja aku pusing. Ingat Rio, sampai kapanpun aku tidak restui kamu dengan pacarmu. Dasar cucu durhaka. Maafkan kakekmu Rio. Lakukan yang menurutmu baik, cucuku. Kami sudah banyak dosa. Saya pamit pulang. Keesokan harinya setelah mereka pulang kerja, Rio mengajak Sena jalan-jalan sambil menikmati kota Minangkabau. Rio dan Sena kulineran di alun-alun kota Minangkabau, dan tidak terasa 2 bulan lagi mereka cuti. Rio dan Sena akan menikah. Beberapa bulan kemudian Rio dan Sena melangsungkan pernikahannya dengan begitu mewah dan dihadiri oleh banyak orang. Kakek dan nenek Rio hadir serta bapaknya. Kini Rio hidup bahagia selamanya bersama keluarganya. Dan cerita pun berakhir. Jangan lupa subscribe dan follow TikTok ya guys, Buka Mata 22.